Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah SWT di pagi yang cerah ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat taufik hidayah Allah, sehingga kita ditakdir bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salamnya Allah yang setepat-tepatnya, yang seindah-indahnya, yang sebanyak-banyaknya, semoga terus melimpah ruah kepangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para sampai kiamat. Amin. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kaji kita tentang tafsir surat Yasin, mari kita baca Fatihah dulu. Pahalanya kita khususkan yang pertama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para aulia min awalihim ila akhirihim, khususan khusus ila hadrati ghausi hadza zaman wa awani wa sairi auliya ilahi radhiyallahu ta'ala anhum. Juga kita khususkan pada bapak ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan senantiasa mendapatkan tambahan kuat iman dari Allah SWT. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah SWT, diterima semua amal baiknya, amin. Dan yang nyumbang ahad barokah pagi ini insyaallah Bapak Bambang Sukiarto, ini kepala sah bandar Bangkalan. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, juga mudah-mudahan kita semua sehat, selalu panjang umur yang digunakan untuk beribadah pada Allah. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi ini sudah sampai pada ayat 31 ya. Ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Sadaqallahul azim.
Berarti kita sudah lebih dari sepertiga surat Yasin ya. Surat Yasin itu hanya berapa? 87 ayat ya. 83 ayat malah ya. 83 ayat surat Yasin ini sudah sampai ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ono to ora weruh ahlu Makkah kam ahlakna pirang-pirang wong kang wus dipinasaken ingsun qablahum ing saturune ahlu Makkah minal kuruni saking piro-piro penduduk mongso. Jadi ayat ini mengingatkan pada penduduk Mekah, ya termasuk kita sebenarnya ya. Apakah penduduk Mekah itu tidak tahu bahwasanya sebelum mereka sudah banyak kaum-kaum yang diminasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kaum Antokiyah ya, kaum Antokiyah. Yakni ngarepaken sapa Allah alam yukhbar ono to ora den kabaraken apa tidak diberitakan sapa ahlu Makkah penduduk Mekah wal kurunu lan penduduk mongso ahlu kulli asrin yaiku ahli saben-saben mongso sumu dan arani bidzalika liktiranihim krana barengan mongsone kaum fil wujudi ing dalem wujudi. Nah, maksudnya apakah tidak diberitakan, khabar itu berita ya, kepada penduduk Mekah. Bukan hanya penduduk kawal kurun, ahlu kulli asrin, juga penduduk setiap mongso, setiap masa ada penduduk setiap saat. Termasuk kita ini ahlu kulli asrin, penduduk masa kini. Ini diberitakan bahwasanya penduduk yang ingkar kepada Allah sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita mengambil pelajaran ya. Annahum ing setuhuni kaum aitil kalkuruni tegese ikilah kaum sing ono iki mungso ilaihim maring kaum layar jauna ora den balekake. Nah, ini supaya mengambil pelajaran bahwa orang-orang kaum-kaum yang dulu sudah dibinasakan oleh Allah SWT, mereka tidak bisa kembali. Sekalipun menyesal, ya tidak bisa kembali sudah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, mumpung kita masih dihidupkan oleh Allah. Saat ini saatnya menanam untuk akhirat. Menanam kebaikan supaya kita bisa ngetam besok, bisa panen di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus mengambil pelajaran bahwa termasuk kaum Antokiyah, termasuk orang-orang di antara kita yang sudah wafat, sudah meninggal, tidak bisa kembali lagi. Yang ada hanya apa? Penyesalan, pasar ketun. Subhanallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesadaran oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah beramal yang baik ya. Layar jiuna orang balik sopo kaum ilad dunya maring tunyo. Afala ya'tabiruna opoto orang ngambil pelajaran sopo kaum minhu saking kaum sing wis dibinasakan oleh Allah.
Jadi mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia kalau sudah wafat, sudah meninggal, sudah dikubur. Tidak bisa kembali lagi ke dunia, tidak bisa beramal lagi. Ya senyampang kita masih hidup, saatnya beramal, saatnya melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bisa kita harapkan bisa dipanen di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kullun lan utawi saben-saben penduduk mungso lamma jami'un arekalane sekabehane iku ladaina ing ngersa ingsun muhdharuna bakal den hadiraken. Jadi kata Allah, sungguhnya semuanya ini manusia yang ada di penduduk mangsa apa saja, semuanya ini akan dihadirkan, akan dihadapkan, akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita ini suatu saat akan kembali pada Allah. Makanya ketika meninggal kita disebut ji'un, roji'un ya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji kepada siapa? Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tegese wa ma kullun lan ora sekabehane illa jami'un kejaba sekabehane ladaina ing ngersa ingsun muhdharuna den tekaake. Jadi maksudnya itu semua mulai dari Nabi Adam sampai kiamat ladaina muhdharun kata Allah, akan dihadapkan atau didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Wa in quri'at lan lamun diwaca bitakhfifi kelawan enteng. Maksudnya ini kalau dibaca enteng begini, kani wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dibaca enteng maksudnya tidak pakai tasdid, tidak pakai syiddah. Jadi kalau ada yang membaca enteng itu tidak boleh disalahkan karena dasarnya ini. Wa in kullul lama gitu. Tidak apa-apa. Lama. Lama dibaca lama, namanya dibaca takhfif. Dibaca ringan. Kalau lama kan agak berat ya. Wa in kullul lamma boleh dibaca wa in kullul lama. Nah, lama ini takhfif. Takunu muka ono apa anna lafat anna ini kan wa in kullun annahum ini annahum ilaihim annanya itu ya bimakna qad kelawan makna qad artinya yakni ngarepaken ing kullu makhlukin inna kulla makhlukin sak temene saben-saben makhluk kulla makhlukin karena inna ini tansibul isma wa tarfaul khobar ya. Inna ini menasabkan kepada isim dan merupakan kepada khobar. Jadi inna kulla makhlukin. Makhlukin ini mudhaf ke kullah ya. Sak temene saben-saben makhluk iku yujma'u den tekaake den kumpulake apa makhluk yaumal kiamati ana ing dina kiamat fi hadratina ing dalem hadirat Tuhan, hadirat ingsun Allah maksudnya. Wa nujazi ilan bales sapa ingsun ing makhluk ala amalihi ngatasi amal-amali makhluk. In khairon lamun api, lamun bagus fa khairun moko dibales bagus. Wa in syarron lan lamun olo fasarun moko dibales olo. Jadi maksudnya kalau dibaca takhfif ini bimakna qad, sungguh-sungguh sesungguhnya tiap makhluk itu yujma
akan dikumpulkan lagi, bukan hanya sekarang. Jadi besok hari kiamat itu dikumpulkan lagi dari Nabi Adam sampai kiamat itu yujma. Yujma di mana? Fi hadratina, kata Allah, di hadapan saya, di hadapan aku, kata Allah. Wa nujazi, dan aku akan balas. Semua pasti dibalas oleh Allah. Dibalas dari apa? Ala amalihi, atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan ketika di dunia, ketika sekarang ini. Gimana balasannya? In khairon fa khairun. Kalau melaksanakan amal-amal yang baik, ya balasannya surga. Khairun mak surga, ya, dibalas surga. Wa in syarron, dan kalau perbuatan-perbuatannya jelek, saat ini jelek perbuatannya, maka fasyarun, akan dibalas dengan neraka. Menyesal, ya menyesal. Jangankan yang di neraka, di surga orang menyesal semua besok. Umpama aku koyo iku kan koyo iku. Apalagi di neraka. Di surga orang banyak menyesal. Umpama saya seperti itu kan dulu kan enak gitu. Umpama aku gunakan waktuku dulu untuk berzikir saja pada Allah kan enak. Jadi besok itu menyesal orang yang tidak beriman utamanya, ya. Tapi sudah tidak ada gunanya. Harta yang mereka kumpulkan, pangkat yang mereka cari-cari, jangankan di akhirat, di dunia kalau barang tidak genah, ini sudah menjadikan orang itu senantiasa bingung. Digunakan haram, dapatnya haram, sudah bingung. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan yang demikian. Amin Allahumma amin. Kama kaya hadis kala kang dawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, ora saking salah suwijine wong, illa kecapa wa yukallimu, lan guneman sapa ahad rabbahu ing pengirane ahad yaumal kiamati ing dina kiamat, walaisalan ora ono bainahu ing antarane ahad wa bainallahi ta'ala lan antarane Allah ta'ala opo tarjamanu, penerjemah. Jadi besok itu seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu satu-satu akan dihadapkan, bisa berbicara dengan Allah masing-masing. Sekarang sudah berbicara dengan Allah, buktinya sholat itu bicara siapa? Dengan Allah. Baca Quran itu berbicara dengan Allah. Maka ada satu hadis, idza arada ay yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Kalau kamu ingin bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Al-Quran, karena Allah selalu jawab. Apalagi kalau kita tadabbur bisa maknanya, ya minimal nanti insya Allah baca Yasin udah ngerti maknanya, mudah-mudahan. Jadi besok itu kata Rasulullah SAW, masing-masing itu akan berbicara dengan Allah. Walaisa bainahu wa bainallahi ta'ala tarjaman, dan tidak ada antara seseorang dengan Allah itu penerjemah, tidak ada. Besok itu langsung alim semua. Orang kafir pun bisa bahasa Arab. Apalagi kita. Makanya ada anekdot, kalau tidak bisa bahasa Arab katanya tidak bisa masuk surga. Kita semua ini kalau tidak bisa bahasa Arab tidak bisa masuk surga. Ya buktinya kita sudah bisa. Kalau mau makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa apa ya? Ya sudah bisa. Ketemu kawan, ucapkan apa? Assalamualaikum, bahasa apa? Ya bahasa ya sudah bisa. Jadi insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah semua ini, ya. Subhanallah, ya. Jadi tidak ada penerjemah besok itu, langsung berhadapan dengan Allah, dipanggil satu-satu. Subhanallah. Fayanduru moko ningali sapa ahad
Dzalikal abdu kaula yaminan ing arah kanan tengen wasimalan lan arah kiwa fala yara moko ora weruh sapa ahad illa kecapa ma barang qaddama kan wis dhisik min amalihi saking amal-amali ahad wayanzuru lan ningali sapa ahad tilqa wajhihi ing pepanggian karo wajahi Allah fala yara moko ora weruh ora ningali sapa ahad illan naro angin neraka. Ini orang-orang yang tidak beriman ini. Jadi besok itu ketika berhadapan dengan Allah tidak ada penerjemah. Dia itu cari-cari itu siapa yang menerjemahkan ini ya. Dia menoleh kanan kiri tidak ada orang. Yang ada hanya apa? Ma qaddama min amali. Yang ada tuh ini amalnya dulu yang jelek-jelek. Nah, kalau tidak iman kan tidak ada baiknya sama sekali. Sekalipun orang berbuat apa saja, berbuat baik bagaimana saja, kalau tidak iman ya tidak dicatat oleh Allah. Yang dicatat itu kan amalnya orang beriman. Nah, seperti kita ini beramal baik maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Jadi tolak-tolak dia itu ke kanan ke kiri tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya amal mereka yang menyertai mereka. Amal-amal yang sudah dilakukan di dunia itu yang menyertai. Subhanallah. Fa fi dzalikal waqtu moko ing dalem mengkono waktu yus'alu den takoni sapa ahad an khamsati asya'a saking 5 pira-pira perkara. Nah, ketika itu seseorang itu ketika berhadapan Allah dengan Allah ditanya 5 perkara. Hari kiamat itu orang-orang ditanya semuanya. Ya, setelah kiamat maksudnya. Al awalu utawi kang dehen. Kang dehen itu yang pertama. Yus'alu tentakoni sapa ahad. Minhu saking ahad fima afnaitah. Kelawan opo ten angusaken umroka umur siro. Yang pertama, untuk apa umurmu digunakan? Ini ditanya oleh Allah. Lah kita ini diberi umur oleh Allah untuk apa? Nek kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan. Untuk mencari pangkat, bukan. Beribadah. Sanggup beribadah 24 jam. Orang kadang tidak sanggup loh. Makan minumnya kalau cara Nabi itu ibadah. Tidurnya cara Nabi ibadah. Bergaulnya dengan kawan-kawannya ibadah. Berangkat ke kantor karena Allah ibadah. Berangkat ke sawah karena Allah ibadah. Itu yang baik-baik. Tapi kalau mencuri karena Allah ya tidak bisa sih. Karena mencuri dilarang oleh Allah. Tidak bisa diniati karena Allah. Semuanya untuk ibadah. Jadi ditanya besok umurmu untuk apa? Kita ini sudah usia sekian. Subhanallah. Umur ini digunakan atau tidak pasti akan habis. Makanya eman kita gunakan umur dia baca astagfirullah, baca tasbihat, senyum. Senyum ini ibadah ya, sedekah. Pertama yang ditanya adalah umur. Wasani lalu tawi kaping pinduni fima ablaita. Fima kanggo opo ablaita. Diangusaken dintekno
Sababaka, masa masa mudamu. Jadi yang pertama tadi ditanya masalah umur, buat apa umurmu. Yang kedua, masa mudamu itu untuk ngaji apa enggak? Untuk ibadah apa enggak? Masa muda ini masa yang luar biasa. Pemuda harapan bangsa, pemuda harapan agama, pemuda juga harapan pemudi. Nah, gitu ya. Jadi harapan ini masa muda ditanya oleh Allah. Kalau tidak digunakan untuk ngaji, besok menyesal. Getun. Nah, sekarang ini masih alhamdulillah masih ada kesempatan. Alhamdulillah Ahad pagi bisa ngaji. Besok dikumpulkan semua oleh Allah. Sekalipun hanya Ahad pagi ngajinya, besok bisa jawab. Saya gunakan untuk ngaji, ya Allah, tafsir Yasin. Wow, luar biasa. Subhanallah ya. Jadi yang kedua ditanya masa mudamu untuk apa? Wasalisu lan utawi kaping telu ni tentakoni Ahad min aina saking endi iktasabta merkole siro malaka arto siro. Yang ketiga ditanya hartamu dari mana? Oh, ini tanya ini. Jadi jangan enak-enak mesti hartanya banyak. Besok ditanya dari mana kamu dapat ini? Kalau sudah tidak benar dapatnya, ya Allah, hukuman akhirat sudah menunggu ya. Hukuman akhirat. Kalau hukuman dunia lah sebentar aja. 10 tahun sebentar, 20 tahun sebentar, 100 tahun sebentar. Tapi kalau hukuman akhirat miliaran tahun, naudzubillahi min dzalik, banyak taubat. Jadi ditanya dari mana hartamu itu, sumbernya dari mana ditanya. Itu yang ketiga. Warabi'u lan utawi kaping papati yus'alu den takoni sapa Ahad fi ayyi syai'in ing dalem suci apa sarraftah den gunakake artam. Jadi yang nomor 4 ditanyakan. Kalau ketiga tadi kan dari mana hartanya. Kalau sudah dapat, untuk apa kamu gunakan hartamu? Itu ditanya. Karena orang yang banyak harta itu kalau tidak disertai iman itu rentan maksiat. Rentan maksiat. Orang-orang yang ditangkap di hotel-hotel berbintang itu sama siapa? Terus menggunakan apa? Wah, itu sudah luar biasa itu. Jadi harta ini ditanya dari mananya dan untuk apanya. Subhanallah. Oh, untuk Allah, untuk nyumbang Ahad barokah, bagus. Untuk pembangunan masjid, bagus. Untuk pembiayaan anak sekolah, bagus. Untuk togel, ini dapatnya dari togel sudah ditanya dari mana? Dari togel. Untuk apa? Untuk yang dak genah. Itu semua subhanallah ditanya. Subhanallah. Terus wal khamisulan kaping 5 ne yus'al tentakoni ma amilta. Opo sing dilakoni sira bima kelawan opo alimta kang diweruhi sira. Nah, yang nomor 5, apa yang kamu lakukan dari apa yang kamu ketahui. Kita kan sudah tahu ini ya, bahwasanya semua akan ditanya. Ini supaya diamalkan. Tobat sudah, kalau wah aku biyen ngini. Ini tobat. Kalau tobat maka semua amal catatan jeleknya dikobong oleh Allah, dibakar oleh Allah. Tobat betul. Ya, kita tobat tiap waktu sudah minimal 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan aku tobat betul ya Allah, itu camkan betul, aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Itu minimal 3 kali. Jadi
dalam sehari semalam beres semua sudah. Beres semua sudah. Terbakar semua perbuatan kita. Pernah mencuri, pernah apa. Kopo. Iku opo ya kok ireng itu. Tidak bisa dilihat oleh yang lain. Pernah ngentit. Itu kopo. Pokok betul-betul tobat pada Allah. Jadi at-taibu minadz dzambi kata Rasul, kaman la dzamba. Orang yang bertobat dari dosanya kaman la dzambalah, bagaikan orang yang sama sekali tidak berdosa. Pernah masuk lokalisasi. Ini kalau ada tobat kelihatan ya. Oh, itu si fulan kemana ya? Oh, itu dilihat oleh semuanya. Malu luar biasa. Tapi kalau tobat hilang ya, seret, opo yo, kodal, tidak ada yang tahu. Jadi kalau orang itu tobat, kaman la dzambalah, bagaikan orang tidak berdosa sama sekali. Wa fi hadisin akhar, lan ing dalam hadis kang wenih, di hadis yang lain qala dawuh sapa alaihi salamu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yus'alu, kang pertama den takoni sapa al abdu kawula yaumal kiamati, ing dalem dina kiamat, anin naimi, saking pira-pira nikmat. Jadi menurut Rasulullah, yang pertama kali akan ditanya pada kiamat itu dari beberapa nikmat. Yuqalu ten ucapake alam nusahih. Yesu Allah jauh. Ono to ora nyehatake ingsun kata Allah. Jismaka ing badan siro. Apa aku tidak menyehatkan badanmu kata Allah. Sehatnya untuk apa? Ditanya. Karena kadang orang sehat untuk maksiat banyak ya. Makanya kalau makan itu harus doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Karena kalau orang itu sehat tidak barokah, maka ini akan terjerumus ke jurang api neraka. Di sini waqina adzabannar, karena kesehatan ini bahaya. Kalau tidak digunakan taat pada Allah, digunakan maksiat, maka akan terjun ke dalam jurang api neraka yang tidak bisa kita bayangkan curamnya itu. Subhanallah. Tapi kalau makannya jadi barokah, tenaganya untuk ibadah, untuk senyum, untuk mencari nafkah, untuk anak istrinya. Yang pertama ditanya kesehatannya. Terus alam nurawika, ono to ora nyegeraken ingsun ing sira bil mai kelawan banyu albaridi kang adem. Kata Allah, apakah aku tidak memberikan kamu kesegaran dari air? Ini ditanya oleh Allah. Kita bersyukur dengan air apa enggak? Coba kita kalau puasa itu makannya laparnya kuat tuh, anak saya kalau bilang tuh, Pak lek mangani kuat aku, ndak mangan, ngombe ini ndak kuat Pak ini ya. Jadi yang kelihatan apa? Air yang kelihatan. Subhanallah. Makanya begitu kita sudah azan maghrib orang puasa itu langsung makan, enggak, air dulu ya, air sampai setelah basah ini luar biasa air. Jadi air ini bisa menyegarkan kata Allah. Apa air es ya, pokoknya air sudah. Es juga air ya. Jadi bukan hanya untuk minum air, cuma orang yang waktu panas setelah beres keringatnya mandi gimana? Seger. Nah, itu juga kita syukuri, itu air dari Allah. Apalagi di Indonesia ini, Masya Allah, air melimpah. Bukan lautan, tapi kolam susu apa gitu ya. Itu yang
apal-apal nyanyian itu, subhanallah, luar biasa. Jadi tongkat jadi tanaman katanya gitu ya. Coba tongkat di Indonesia ini ditancapkan di tanah jadi tanaman, masya Allah, luar. Kenapa? Air melimpah. Ya maaf, utamanya kota Probolinggo. Kalau kabupaten saya sendiri tahu sudah daerah Malasan, kabupaten itu ya. Apalagi banyak maksiat misalnya. Insya Allah Masjid Al-Arif ramai gini, air melimpah di sini. Ada PDAM, ada mesin, dan sekalipun musim kemarau di sini tidak akan kekurangan air. Ini tanya oleh Allah, alam nurawwika bil ma, apakah aku tidak menyegarkan kamu dengan air? Kata Allah, air diminum segar, mandi segar, berwudu malam hari segar, apalagi siang hari. Subhanallah, ditanya oleh Allah. Waruya lan den riwayaken anna Syekh Abul Hasan, sak temene Syekh Abu Hasan, kana ana sapa Abul Hasan yaizu maringi dawuh atau mauidhah, memberikan wasiat annasa ing manungsa yauman ing dalam siji dina. Jadi Syekh Abul Hasan ini sufinya Allah, ini walinya Allah, memberikan nasihat pada manusia pada suatu hari. Wa qala lan dawuh sapa Abul Hasan fi wa'dhihi ing dalam mauidhai, ing dalam peringatani, innallaha ta'ala satuhuni Allah ta'ala iku yus'alu yas'alu bakal takon sapa Allah al ibadah ing kaulani Allah yaumal kiamati ing dina kiamat an asya'a saking piro-piro suci-wici. Jadi suatu saat Syekh Abul Hasan ini memperingatkan manusia, mengumpulkan gini, wahai manusia, gitu, sesungguhnya Allah akan bertanya pada hambanya. Tapi belum diteruskan terus, wa kana lan ono sapa Asyibliu, Imam Asyibli. Imam Asyibli ini tokoh sufi ini. Yamurru lewatan sapa Asyibli bibabil masjid ing dalam pintu nih masjid. Jadi Syekh Abul Hasan berikan peringatan mauidhah di masjid begini. Terus Syekh Asyibli lewat. Syekh Asyibli lewat terus berhenti di pintu masjid. Kayak ginilah ya, didengarkan. Wa yasma'ulan krungu sapa mireng sapa Asyibli wa'dha syaikhi ing peringatane Syekh Abul Hasan. Fayakifu mukomandek sapa Asyibli indal babi ing sandingi lawang masjid itu. Dengarkan gini. Wa qala lan dawuh sapa Asyai ahli Syai kaduwe Syekh Abul Hasan. Terus Asyibli dawuh begini kepada Syekh Abul Hasan. Memang kalah pangkat ya. Lebih tinggi Syekh Asyibli. Jadi dieling no biasa. Didengarkan terus Asyibli dawuh, la tukhawif ojo meden-medeni siro anasa ing menungso kasiron kelawan akeh. Kamu jangan menakut-nakuti manusia dengan banyak hal, kata Asyibli kepada Abul Hasan. Lianna Allah Ta'ala saat temani Gusti Allah Ta'ala iku la yus'alu an ibadihi, la yas'alu an ibadihi, ora takon sapa Allah ing kawulani illa an syai'aini kejaba saking rong perkara. Jadi kata Asyibli, sesungguhnya Allah itu tidak bertanya kepada hambanya kecuali dua perkara, kata Asyibli. Fayaqulu moko dawuh sapa Allah, kata Asyibli, ya abdi, he kawulaku, ana utawi ingsun, kuntu ono sapa ingsun ma'aka sertane ingsun, kata Allah.
Allah jauh, kata Syibli, kamu itu tidak usah takut, tidak usah khawatir, kamu itu bersama aku. Aku bersama kamu. Kuntu ma'aka, kata Allah. Wa anta lan utawi sira biman kelawan wong kunta kang ana sapa sira. Kamu besok akan dikumpulkan oleh Allah. Siapa yang bersama kamu? Kalau biasa bersama para kiai, dikumpulkan dengan kiai. Biasa bersama ustadz, bersama para ulama, ya dikumpulkan dengan ulama. Tidak usah bingung, wis. Kalau sudah pernah kumpul ulama, gawe pedoman itu, gawe andalan, wis. Tapi lek bentino ngocut, ya tidak bisa dibuat andalan. Terus bareng ulama sholat bersama orang-orang yang sudah istiqomah, ya enak wis. Kata Syibli begitu. Falamma sami'amu qare kalani krungu sapa Abul Hasan hadzal kalami ing ikilah guneman. Setelah mendengar pembicaraan Syibli ini, maka Syekh Abul Hasan ini minas Syibli, saking Syekh Syibli, waqafa mukomandek fi saririhi ing dalem ambene Abul Hasan. Jadi Syekh Abul Hasan ini terus lenger-lenger di tempat tidurnya, lenger-lenger. Watoro lan ilang opo akluhu akali Syabul Hasan. Terus dia itu akalnya hilang. Ya, toro ada yang maknai melayang-layang, menghayal ya. Aku kok memperingatkan banyak-banyak pada manusia. Kata Syibli hanya 2 perkara tuh. Dia tuh apa namanya itu? Ya hilang akal, karena di sini terusannya itu falamma moko ari kalani afako sadar siuman ya, dia tidak sadar. Terus kola dawa sapa Hasan, ya Syibli, wahai Syibli, innallaha ta'ala satamani Allah ta'ala yas'alu bakal takon min ibadihi saking kaulane Allah, ashalu min hadza, luwe enteng saking iki. Jadi kata Syabul Hasan, malah sebetulnya yang berat tuh kamu ini. Allah tidak seberat itu, mudah pertanyaan Allah kan. Kata Syabul Hasan. Wa yaqulu lan dawu sapa Abul Hasan, ya abdi. Daunnya Abul Hasan ini Allah hanya begini, ya abdi, hei kaulaku. Ini kata Abul Hasan tanya kepada hamba Allah itu, ma gharraka bi rabbikal karim. Kan ada dalam Quran itu ya, ma gharraka bi rabbikal karim, ma utawi apa gharraka kang nipu sira bi rabbika kelawan pangeran sira al karim kang mulya. Kata Allah, ma gharraka, apa yang menipu kamu bi rabbikal karim, sehingga kamu itu bermaksiat kepada Al-Karim, pada Allah. Apa yang menipu kamu? Gharrak. Nah, hanya itu pertanyaan Allah, kata Syekh Abul Hasan kepada Syekh Syibli. Setelah sadar, setelah apa namanya itu, setelah tidak apa namanya itu lengar-lengar lagi. Hatta asoita sehingga siro maksiat amri ing perintah ingsun. Apa yang menipu kamu, kata Allah, sehingga kamu bermaksiat kepada Allah, kepada perintahku. Suruh sholat tidak sholat, suruh ninggalkan perbuatan yang tidak baik masih dilakukan saja, tidak boleh nyolong. Jadi ma gharraka, kata Allah. Waruya lamma kuriat lan den diwataken lamma kuriat arekana den waca apa hadhil ayatu, ayat iki. Nah, setelah dibaca ma gharraka bi rabbikal karim ini,
Qala dawu sapa Ali radhiyallahu an, Ali radhiyallahu taala an. Bukan Sayyidina Ali ini. Kalau Sayyidina Ali mantu Nabi itu biasanya terus ada karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Ini Ali lain ya. Ali selain Sayyidina Ali. Ma gharrani moko ora nipu ni ingsun bi Rabbi kelawan pengiran ingsun illa jahli angin kebodohanku. Kata Ali ini tidak menipu aku tidak menipu Allah. Karena apa-apa enggak, karena saya bodoh. Bodoh tidak ngerti kalau akan ditanya semua oleh Allah besok. Jadi berbuat maksiat. Nah ini bodoh namanya. Jadi orang yang bodoh itu disiksa, tapi tidak seberat orang yang alim disiksa. Jadi kalau kenapa kamu kok berbuat itu? Aku tidak tahu kalau itu dilarang. Ini apa? Karena kebodohanku. Tapi kalau sekarang kan sudah dijelaskan semua kalau mencuri itu dilarang, ya? Tahu semua itu kalau itu larangan. Besok aku udah rolek nyolong itu ada bisa, sudah tahu semua. Waruya terusannya ya. Ma gharrani. Jadi tadi itu siapa? Ali berkata tidak menipu aku kecuali kebodohanku. Nah, wa qala Fudail bin Iyad, Syekh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang wali besar juga. Awalnya ahli maksiat, pekerjaannya maling, nyolong terus. Suatu saat ini nyolong lewat loteng, menjadi sadarnya. Terus yang dicuri itu kan seorang janda kaya. Terus mengatakan janda kaya ini, belum tibakah saatnya untuk sadar bertobat kepada Allah? Jadi orangnya itu malam-malam pas sholat malam itu, Fudail bin Iyad ada di lotengnya itu. Belum sadarkah kau hamba Allah? Kapan kau mau bertobat? Wis memati loh. Akhirnya dia, subhanallah, aku udah tahu ingat mati, aku udah pernah ingat dosa. Itu nangis terus-menerus pada Allah. Pada akhirnya diangkat jadi wali oleh Allah. Insya Allah, insya Allah. Syaratnya orang walinya Allah itu nangis pada Allah malam hari. Ya, kekasih Allah itu menangis semua pada Allah. Sehingga Fudail bin Iyad menjadi walinya Allah karena sadar untuk terus tobat, terus berhenti. Nah, ini Fudail bin Iyad jawab, lau sa'alni, lau lamun sa'alni takon sopo, sa'alani takon sopo Allah ingsun, Rabbi pengiran ingsun, ma gharraka opo kang nipu siro, aku bakal ngucap gharrani nipu ing ingsun satruka penghalang panjenengan. Jadi kalau Fudail bin Iyad ditanya oleh Allah, katanya apa yang menipu kamu sehingga kamu maksiat, aku akan berkata yang menipu aku adalah kemuliaan engkau, bukan kemuliaan kau, penghalang. Kita ini dengan Allah kan ada satir tuh, ada penghalang ya, ada penghalang. Ya, teruskan aja dulu ya. Ada penghalang antara kita dengan Allah SWT berdoa, ada penghalang. Kecuali ketika Ramadan menghadapi berbuka puasa, tidak ada penghalang. Ya. Oh, Nabi Musa dengan Allah berbicara langsung itu masih ada 70.000 hijab, ada 70.000 penghalang. Itu berbicara langsung. Nah kita ini dengan Allah, kata Fudail bin Iyad, yang menghalangi aku, ada yang menipu aku adalah penghalang. Wa qala Abu Bakar Al-Waraq, lan tahu sapa Abu Bakar Al-Waraq, ini juga walinya Allah rahimahullah taala, lau sa'alani lamun takon sapa Allah ni ingsun, Rabbi pengiran ingsun, ma gharraka opo utawi opo kang nipu sira, aku bakal ngucap gharrani
nipu aku karomuka kelomanan panjenengan, kemuliaan panjenengan. Jadi kalau siapa nih Abu Bakar Al-Warraq ditanya, Allah tanya, apa yang menipu kamu sampai maksiat? Kemuliaan engkau ya Allah, kelomanan engkau ya Allah, kemurahan engkau. Artinya kan ada orang yang ngenteng no begini, kamu kok tidak sholat? Kan Allah kan maha pengampun, engkau yang jalur sepuro nang Allah ya di sepuro. Kamu kok tidak kok tidak ke pengajian? Gampang lah engkau kan. Kenapa? Karena merasa Allah itu paling loman. Ya boleh, kita yakin Allah loman. Wah kamu bermaksiat, gampang kok minta ampun bahwa Allah kan diampuni. Lah boleh sebetulnya yakin bahwa Allah maha pengampun. Cuma coba digampang-gampang no, maksiat terus. Iya le sempat tobat, nggak sempat tobat mati. Nggak sempat tobat nggak apa-apa. Nggak gampang sengkulang. Menggampangkan inilah yang menipu kita kadang ya. Tidak boleh kita gampang-gampang sehingga tidak ada ghirah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Fatarji'u mau kembali ila roksi hadal kalami, ingatasi pokok pembicaraan, artinya kembali ke laptop. Kembali kepada pokok pembicaraan sekarang. Walamma kana lan arekane ono sapa al kufaru wong-wong kafir la yukiruna ora percaya sapa kufar biwahdaniyatillahi kelawan keesane Allah Ta'ala. Nah, jadi orang-orang kafir itu tidak percaya kepada kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak percaya kalau yang menciptakan air Allah, tidak percaya kalau yang menyehatkan kita nih Allah, tidak percaya kalau Allah menyediakan oksigen, tidak percaya kalau Allah yang menggerakkan kita, tidak percaya. Masya Allah, ini orang-orang kafir. Ya kita ini jadi pelajaran, itu semua harus kita ingat. Semua ini karunia Allah. Harta yang kita miliki itu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Pangkat yang kita miliki ini juga karunia dari Allah. Dan Allah milih tidak salah. Kita jadi orang berpangkat ini karunia dari Allah. Tidak semua orang berpangkat. Ada rakyat, ada orang berpangkat. Ini amanah supaya dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kita jadi rakyat biasa ini, rakyat yang taat. Terus pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah dari Allah. Kalau dosa pemimpin kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan ayat berikutnya pada ahad yang akan datang ya. Agak panjang ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa hamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala